Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, NIM 1830201216. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan video mengajar pada kelas tinggi di kelas 4, tema 3, peduli terhadap lingkungan, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Mata kuliah Microteaching, dosen pengampu Ibu Hani Atus Soleha, MPD. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas doanya dipimpin. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengecek kehadiran. Anak-anak semuanya hadir? Alhamdulillah jika semuanya hadir. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap bangsa kita, negara Indonesia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional sebelum belajar? Itu supaya kita untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran IPA, materi tentang bagian-bagian akar. Nah anak-anak, ada yang tahu tidak apa sih akar itu? Apa definisi dari akar itu? Nah, jadi anak-anak, akar adalah salah satu tumbuhan yang tumbuhnya berada di dalam tanah. Di akar merupakan salah satu organ tumbuhan yang mempunyai fungsi utama, yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Baiklah anak-anak, perhatikan papan tulis. Ibu sudah menuliskan ciri-ciri akar. Ciri-ciri akar itu ada 4. Yang pertama itu akar berada pada bagian bawah yang biasanya berada di dalam tanah. Yang kedua itu warna akar terlihat kekuning-kuningan atau keputih-putihan, tidak seperti warna daun atau warna batang. Yang selanjutnya itu pada ujung akar biasanya berbentuk runcing yang berguna untuk menembus tanah atau memecahkan batu. Yang terakhir itu pertumbuhan yang terjadi di ujung akar merupakan salah satu titik pertumbuhan primer yang terdapat sebuah jaringan merismatik. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian akar, ciri-ciri akar. Selanjutnya kita akan mengetahui, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian akar. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Pada pangkal ini merupakan pangkal akar, berada di bagian paling atas akar. Yang kedua itu ada batang akar. Jadi batang akar berada di tengah-tengah di antara pangkal akar dan ujung akar. Yang selanjutnya itu ada cabang akar. Anak-anak perhatikan, ini adalah cabang akar. Merupakan cabang dari akar utama. Ini merupakan rambut akar. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak, ini ada serabut-serabut putih. Jadi pada rambut akar ini terdapat serabut-serabut putih yang sangat halus. Yang selanjutnya anak-anak itu ada ujung akar, di mana ujung akar ini merupakan seperti tunas yang terus-menerus mengalami pertumbuhan. Nah anak-anak, jadi ini adalah bagian-bagian dari akar. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita selanjutnya, kita tepuk semangat dulu. Sepertinya anak-anak ibu sudah lemes karena semuanya puasa kan? Oke, baiklah, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak kalau sudah tepuk semangat, semuanya harus semangat belajar. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis akar. Ada yang tahu tidak anak-anak? Apa saja sih jenis-jenis akar itu? Iya, benar. Salah satunya itu adalah jenis akar monokotil dan dikotil. Nah, di sini Ibu sudah punya 5 jenis-jenis akar. Anak-anak yang selanjutnya itu ada jenis-jenis akar.
Nah, mungkin anak-anak pernah melihat akar tunggang, akar serabut yang sering kita temui. Nah, yang pertama itu ada akar tunggang. Akar tunggang ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Apa sih anak-anak contoh tumbuhan dikotil itu? Iya, tumbuhan dikotil itu contohnya itu ada pohon mangga, pohon rambutan, pohon durian, dan ada banyak lainnya. Yang selanjutnya itu ada akar serabut. Nah, perlu anak perhatikan, lihat. Ini akarnya serabut halus-halus seperti ini. Ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contohnya itu pada tanaman padi, tanaman tebu, pada tanaman pepaya, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya itu ada akar gantung. Nah, kalian anak-anak bisa perhatikan gambar di sini, itu akarnya menggantung. Nah, biasanya akar ini biasanya ada pada tumbuhan beringin atau tanaman beringin, pohon beringin dan anggrek. Yang selanjutnya itu ada akar napas. Jadi akar napas ini akarnya itu keluar dari tanah. Jadi akarnya itu berada di luar tanah seperti yang ada di gambar ini. Nah, contoh akar napas ini biasanya ada pada tanaman pandan dan bakau. Nah, yang terakhir itu ada akar perekat. Seperti anak-anak lihat, ini adalah contoh tumbuhan. Terakhir itu ada akar perekat. Seperti yang anak-anak lihat, ini adalah tanaman apa, anak-anak? Ya, benar, ini adalah tanaman sirih. Jadi ini akar perekat ini merupakan salah satu jenis akar tanaman yang tumbuh di sepanjang batangnya. Nah, anak-anak, kita sudah mengetahui apa itu akar, ciri-ciri akar, bagian-bagian akar, dan jenis-jenis akar. Sekarang kita mengetahui apa sih, Bu, fungsi dari akar tersebut. Nah, adapun fungsi akar itu ada terbagi menjadi 5 yang sudah Ibu tuliskan di depan. Yang pertama itu akar sebagai alat pernapasan. Jadi akar menyerap udara melalui pori-pori dari akar itu sendiri. Yang selanjutnya itu akar berfungsi sebagai penunjang berdirinya tumbuhan. Jadi tumbuhan itu bisa berdiri kokoh itu karena ada akar yang menunjangnya. Yang selanjutnya itu akar berfungsi untuk menyerap air dan zat mineral. Akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau misalnya ada yang tanya, Ibu, kenapa akar bisa menyimpan cadangan makanan? Seperti contohnya itu pada tanaman umbi-umbian. Akar menyimpan cadangan makanan, cadangan makanannya disimpan dalam akar. Yang terakhir itu akar berfungsi sebagai alat respirasi. Nah, baiklah anak-anak, dari pemaparan materi yang Ibu sudah jelaskan, apa anak-anak semuanya sudah paham? Baiklah, kalau semuanya sudah paham, pada halaman 20 di buku tema 3 itu ada soal materi tentang pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Kalian kerjakan di rumah 1-10. Baiklah anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah anak-anak, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi akar merupakan salah satu organ tumbuhan yang memiliki fungsi untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Ada beberapa bagian akar. Yang pertama itu ada pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, dan ujung akar. Adapun beberapa fungsi akar, yang pertama itu sebagai alat pernapasan, yang kedua itu sebagai penunjang tumbuhan, yang ketiga itu sebagai alat menyimpan cadangan makanan, yang selanjutnya itu sebagai alat respirasi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis akar, ada 5. Yang pertama itu akar tunggang, akar serabut, akar gantung, akar napas, dan akar perekat. Baiklah anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan bisa kalian pahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita pulang, marilah sama-sama kita membaca doa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.